Tes. Aku lah. Nggak tahu ngombe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Humul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wali awliyati sa'ati wali songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah Asy-Syekh sinten lali suwi gak ngaji rahimahullah, wa ila arwah syekhina fil mahatab irang Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa bi Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah setiap hari Jumat ba'da maghrib 2 mingguan. Saniki ten musala santri RT 2 RW 4 Indra Kebomas Gresik Jawa Timur.
Mudah-mudahan khususipun ingkang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wassa'adah, wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, kula wau buka-buka tutuk endi gitu. Terakhir tanggal 5 Mei. Jadi 5 Mei sampai saat ini Pak, sauran lebih Mei Juni. Mau saleh sapa gak ngerti. Semoga istiqomah nggih. Halaman 28 bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Mata ing dalem kapan yajharu sunnah banterake sapa musolli wong sing salat. Wa mata lan ing dalem kapan yusirru melanaken melirihaken sapa musolli di dalam salat. Jawabane yajharu membanterkan suara sapa musolli fi raqatil ula ing dalam rakaat pertama wa tsaniyati lan rakaat kedua min salati subhi saking salat subuh wal maghribi lan salat maghrib wal isya'i lan salat isya. Wa yusirru lan sunnah memelankan suara sapa musolli fi jami'i salati dhuhri ing dalam sekabehane rakaat salat zuhur wal asri lan salat asar wa fir raqati tsalitsah. Keliru Pak niku. Sing bener tsalitsah boten tsaniyah. Wa fir raqati tsalitsati lan ing dalam rakaat yang ketiga min salatil maghrib saking salat maghrib wa fi tsalitsati war rabi'ati lan ing dalam rakaat ketiga lan keempat min salatil isya'i saking salat isya. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang hukum jahar, hukum sir di dalam salat ya berjamaah. Jadi nanti banyak keterangan terkait niki Pak. Sebab kadang-kadang ngapunten dados imam pun harus paham kapan bersuara keras, kapan bersuara pelan. Dan apakah boleh ketika sholat sirri, sholat duhur, sholat asar, rakaat ketiga 4, maghrib, isya, niku kadang-kadang imam membanterkan atau agak keras suaranya, itu harus paham ya. Sebab ada pertanyaan dulu di sana ya. Bolehkah imam itu ketika rakaat ketiga sholat isya itu kadang-kadang ihdinas siratal mustaqim, kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu, boleh tidak ngoten. Karena itu aturannya sirri. Para hadirin rahimakumullah, mata yajharul musalli wa mata yusirru. Kapan seorang yang sholat itu membanterkan suaranya dan melirihkan suaranya. Inilah yang kemudian di dalam fikih dikenal dengan istilah sholatul jahriyah was sholatus sirriyah. Sholat dengan suara keras, sholat dengan suara pelan. Jadi as-sautu bil jahri was-sautu bisri. Suara keras, suara pelan. Nggih. Lah suara ya ana wonge, Pak. Mun suara ana wonge ya. Nah, yajharu fil raqatil ula wa tsaniyah. Mengeraskan suara pada rakaat pertama dan yang kedua dari salat subuh, maghrib dan isya. Termasuk napa? Salatul jahriyah, salat yang keras. Jadi salat subuh, salat maghrib, salat isya bagi imam itu sunnah hukumnya mengeraskan suara. Ya, enggak asal banter, ya kudu bener tajwide, takside dan sebagainya, ya. Wa yusirru fi jami'i sholati dhuhri wal 'ashri, dan pelan di semua rakaat salat zuhur dan salat asar. Niki perlu pertimbangan dalam fikih.
tentang sholat berjamaah sebagai imam dan juga sebagai makmum. Dan juga nanti saya jelaskan nututi waktu nih, apakah boleh orang sholat sendirian itu mengeraskan suara, ya, boleh atau tidak. Para hadirin rahimakumullah, sholat berjamaah menyangkut imam dan makmum, ya, yang terkait dengan sholatul jahriyah, maka bacaan keras imam adalah sunnah, kecuali imam melakukan sunnah istiftah atau istiftah. Jadi ada dua istilah. Imam Syafi'i menyebut sunnah doa iftitah, Imam Hambali menyebut istiftah, sama, cuma sebutan istilah. Sampeyan kok gak tau maca kitab, apa maneh kok istiftah, ono iftitah, sama, cuma istilah penyebutan mawon, nggih. Lah imam pun walaupun melakukan iftitah itu tidak boleh keras, sunnah pelan malahan walaupun sholat jahr. Contoh, imam sholat isya, setelah takbirul ihram maca iftitah, maka pelan Pak, ya. Kemudian habis istiftah maca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi lek kula tak ta'awudz melih sedaksi sing lengkap, a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Lek kula sampeyan terserah sampeyan mungkin bacaan redaksi ta'awudz mawon niku hadis Kanjeng Nabi nggih. Lho para ulama guru kula tuh bener niku lho, lek ta'awudz Pak milih niki, a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Tahu dipotekno kali santri Pak. Lenten jeding pondok rumiyin niku kathah penampakan. Kathah penampakan. Kalau nate ngapunten Bu, ngising ngono ya, kejabane kan separuh ngeten Mbok. Niku nyilih cipuk tangan wireng wae, ana rambuté. Kula enggak wong peteng, lho kasengaja. Iki nyilih cipuk kok suarane cewek. Tak intip Pak, kono wong melayu mek udo Pak. Allah, eling-eling. Rumiyin niku. Lah kemudian ketika nyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sik nampak. Baru ketika lebih lengkap a'udzubillahi samiil 'alimi minasyaitonir rajim, langsung Pak alhamdulillah. Niku soal manfaat mawon, terserah panjenengan nggih. Sunnah mengeraskan bacaan dan makmum ketika berjamaah itu makruh mengeraskan bacaan. Tapi kalau didengar diri sendiri itu malah disunnahkan, bahkan wajib ketika rukun qauliyah. Ya rukun qauliyah, rukun bacaan. Lek sampeyan misalnya pakai sholatul khusyuk, ketika maca Fatihah nang jero ati, maca nawalih tahiyat awal tahiyat akhir nang jero ati. Ya itu kalau dikaitkan dengan fikih salat tidak sah sebenarnya. Misalnya Allahu Akbar meneng nang jero ati ya. Niki mboten sah niki. Sebab ngapa mboten sah? Nek sejatine nggih. Sebab rukun qauliyah, rukun bacaan wajib. Kalau tangan panjenengan kira-kira lek maca nang ati niku secara tajwid, secara narokat bener mboten? Tidak mungkin benar Pak. Karena makhrajul huruf, taksinul huruf itu bisa dilakukan dengan lesan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oten niku sing bener Pak. Walaupun sirri. Tapi itu sampe ganggu kancane. Ono nama jeneng kene jembatan Minten Al-Kausar kalau wingi niku arek Wilmar ngapunten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. At-tahiyatu. Kulo nek mboten usul. Sebelahne iki yo brerek ya bantere. Yo gak apa-apa cuma ganggu liyane. Kulo akhire tutuk dia ku ngomong iki. Ya terlalu banter. Makruh. Ya sah, tapi makruh. Tapi Imam Nawawi dawuh ngeten, lek sampe ganggu temenan, sampe ganggu ilange khusyuk tanggane, haram niku. Terus Imam Nawawi, ya minimal krungu awake dhewe ngoten Pak. Atau minimal bebas digerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jadi hae huruf mim, haknya huruf shad, haknya huruf sin. Itu diamalkan dalam rukun qauliyah salat. Ya enggak apa-apa. Misalnya imam salat terus waya rakaat ketiga Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok krungu nang mik pancene mik gitu. Enggak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi makmum itu mengeraskan bacaan hukumnya makruh, nyaingi imam. Tapi bisa haram kalau kerasnya bacaan makmum itu mengganggu jamaah yang lain, apalagi ganggu imamnya. Ya cek bandere iki sama imame lali. Loh, pernah Pak terjadi zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pernah terjadi ya niki riwayat saking sahabat Imran bin Husain Al-Basri radhiyallahu an sing wafat tahun 671 Masehi di Basrah Irak. Niki sahih Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nesebur Iran. Dawuh hadisnya para hadirin cuma tak singkat mawon. Kami pernah sholat zuhur bersama Kanjeng Nabi, ngoten hadisnya. Dan ada satu sahabat yang keras bacaannya, wander sabbihisma rabbikal a'la. Oh, wander. Dan Nabi krungu ya. Akhirnya mari sembahyang Nabi menegur, sapa mau sing maca banter mau? Ngoten, Mbak. Kula ya Rasulullah. Yo aja ngono, gak oleh ngene Jawa ngoten. Faqala qad danantu am ba'dakum khalajaniha. Saya beranggapan, ya kata Kanjeng Nabi, bahwa sebagian kalian menyaingi aku. Loh, Pak. Maksudnya jadi imam. Ngoten. Jadi enggak boleh. Nabi enggak kerso. Kalau ada makmum yang keras bacaannya walaupun salat zuhur. Zuhur kan pelan nih. Moro-moro ana makmum suarane banter, Pak. Nah, Nabi mengatakan nyaingi aku enggak oleh. Jadi enggak boleh. Tapi para ulama niki pendapat hadis sahih niki akhirnya ditafsiri, ditakwil, ditahkim oleh beberapa ulama ahli fikih. Salah satunya adalah Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau dawuh bahwa hadis itu menunjukkan Nabi tidak mengingkari bacaan suratnya, tidak mengingkari. Tetapi Nabi hanya mengingkari cara baca surat. Paham ya? Lepas ono dalil ngeten, ndak boleh, haram, bahaya, Pak. Jadi perlu ilmu syarah para ulama hadis. Maka saya simpulkan, Nabi menegur sahabat tadi itu tidak mengingkari bacaan suratnya, tapi mengingkari cara membaca surat. Banter, Pak, gak oleh menyaingi imam. Ya, jadi Imam Nawawi dalam kitab yang lain Al-Majmu' jauh lek makmum suaranya banter, ya tidak mengganggu nemen-nemen ke yang lain makruh makmumnya. Tapi lek sampai ganggu imame, imam terganggu, maka menjadi haram. Niku Imam Nawawi. Lho niki wonten juga keterangan tentang ulama kontemporer. Imam Asyirwani rahimahullah sing wafat tahun 1814 Masehi di Ma'ala Mekah dalam kitab Hasyiah Asyarwani ala Tuhfatil Minhaj Imam Hajar Al-Haytami. Beliau menerangkan panjang dalam kitabnya, cuma sama pendapat dengan Imam Nawawi, sama pendapat dengan Syekh Nawawi, sama pendapat dengan hasil Fathul Masail Nahdlatul Ulama. Nopo makmum lek sore keras baik dalam sholat jahriyah atau sholat sirriyah bersama imam, lek suaranya buanter agak mengganggu, agak ringan, maka makruh. Tetapi lek suara imam buanter sampai mengganggu khusyuk jamaah dan imam, maka haram hukumnya. Ini pendapat dari ulama-ulama Syafi'i. Paham ya? Jadi ngimami ya makmum ya kudu ilmune. Insyaallah lek imami ya tahu ngaji, makmum ya tahu ngaji, insyaallah gak tukaran. Insyaallah. Sebab mengapa sering bertengkar? Sebab gak tahu ngaji.
Akhirnya muncul jariku paling iya pokoke niku tok hukumi. Dalam hukumnya ngoten mawon ilmu gak digawe bahayane. Nah niki para hadirin rahimakumullah nggih. Terus pundi misale imam salat sirri zuhur asar atau salat jahriyah ketika rakaat ketiga keempat sekali-kali banterno ayat Allahu akbar. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat surat ya. Sebenarnya alhaakumut takasur. Nah, terus pundi? Boleh ya, boleh. Mengapa diperbolehkan? Sebab makmum biar tak paham dan tahu bahwa imam gak turu. Maksudnya ya moco Pak, ya guyon iki ya. Imame gak turu, maksudnya ya moco Al-Fatihah, ya moco misale nggih, salat zuhur rakaat kedua maca surat ya bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka. Oh, makmum ngerti. Oh, imam gawe surat pendek. Imam masih suwe kan? Oh, Al-Nasrah iku dawa. Aku tak surat pendek pisan. Qul huwallahu ahad. Makmum ngono. Apa? Biar tahu. Oh, imame maca Al-Fatihah. Oh, imame maca surat pendek. Agar apa? Makmum yang ketinggalan takbir ihram di tengah-tengah berdiri itu juga tahu. Oh, imamnya surat maca Fatihah. Oh, imamnya surat pendek. Berarti aku iso maca Fatihah utawa iso nututi ruku'i imam. Niku gunane, Pak. Padahal ana ilmune ngoten. Tapi yo gak kabeh. Sekali-kali. Enggak semua. Terus pundi misalnya ya imamnya lali salat zuhur, Allahu akbar. Buanter bismillahirrahmanirrahim. Terus pundi ayo kita sampean. Ayo terus pundi? Meneng jarno ae utawa ngelingno utawa wis mufaraqah utawa gak sah ngoten ta. Walaupun hukumnya sunnah Pak, anjuran, maka boleh makmum itu mengingatkan dengan kalimat subhanallah, boleh. Pisang ae. Ojo bolak-balik. Subhanallah. Panjat alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah ar-rahmanir rahim. Subhanallah. Jarno mawon. Lah imame gak ngereken saking kusuke misalnya. Kusuk ya, usah mawon kusuk gak ngereken sampean. Sampeyan lanjut mawon ikut imam sampai salam. Sah niku. Sah. Ya, ojo gregeten. Niki, Pak. Jadi bisa mawon. Subhanallah. Nah itu tepuk tangan ya niku. Untuk urusan rukun jangan harus merubah imamnya. Ini perkara sunnah. Imamnya gak banter, harus banter kan? Atau kebalik, harusnya pelan kok banter. Boleh makmum mengingatkan subhanallah. Sebab perkara sunnah gak usah mententeng. Lah imamnya gak krungu perkara sunnah niki ya gak apa-apa. Sampai lanjutkan sampai salam. Mari salam senen ora apa-apa. Ojo jero salat seneni bahaya niki. Niki Pak. Jadi itu perkara sunnah jangan dipakai untuk perpecahan nggih niku. Para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau baleni imam boleh sekali-kali mengeraskan salah satu ayatnya. Boleh agar makmum mengetahui dan tentang posisi bacaan dari imam. Karena imam ini hati-hati Pak, kudu sah sebelum dirinya harus sah terlebih dahulu. Sebab keabsahan imam sholat mempengaruhi keabsahan jamaah sholat. Sebab ono kaidah ngeten para hadirin, kaidah nggih, man shohat sholatuhu shohat amamatuhu. Sapanepun sing sah sholatnya sebagai imam, maka sah sholatnya berjamaah. Kaidah fikih niki. Nggih, kaidah fikih. Makanya nyun sewu Pak, imam kedah ngerti nggih carane mulai pra salat, di dalam salat, setelah salat. Tentang rukun-rukun harus paham bacaannya, gerakannya dan sebagainya.
Ya, makanya enak di makmum ngoten iki para hadirin. Ya, tapi walaupun disunahkan bacaan misalnya iki zuhur asar, rakaat ketiga keempat isya atau maghrib kan sirih, maka imam tetap dianjurkan mengeraskan bacaan pada kalimat-kalimat bitakbiratin wa tasmi'in wa taslimatil ula. Tetap dianjurkan ketika takbir intikal, takbiratul ikhram, takbir intikal, tasmi' sami Allahu liman hamidah, salam assalamualaikum warahmatullah. Walaupun itu sholat sirriyah, imam tetap dianjurkan untuk mengeraskan bacaan takbiratul ikhram, takbir intikal, tasmi' sami Allahu liman hamidah, dan salam yang pertama assalamualaikum warahmatullah. Niki sunnah. Jangan kemudian sirriyah kabeh pelan. Ya, kabeh pelan. Kono suarane belas, makmum bingung. Pangsem njobot ae ras gak suara imam bingung. Iki imame lha apa misale? Kono suarane. Tetap dianjurkan, Mbak. Tetap dianjurkan. Terus pundi misale imame lara untu, Mbak. Suarane gero entek. Allah Sami Allah. Sampeyan terus pundi makmum bersikap demikian, maka inisiatif salah satu makmum ya, itu kemudian mengulangi takbirnya imam sunnah. Misal imamnya gak 14 Allahu Akbar, misalnya pelan jamaah wakeh, maka mburi imam itu boleh sunnah. Napa? Tabligh ya, at-tabligh khalfal imam, mengulangi atau menyampaikan suara di belakang imam, namanya tabligh imam, boleh. Misalnya moro-moro imamnya suara entek, ya, suara entek tengah-tengah, kalau suara nih, bahkan buri makmum, Pak, ya, lek sakmene gak usah, Pak, ya. Pak pasti kerungu, Allahu Akbar pasti kerungu. Misalnya kau buat timus oleh, ya, speakernya mati misalnya, gitu. Nah, contoh kasus speaker mati, ini contoh. Imamnya gak suaranya, maka di belakang imam itu dianjurkan untuk mengeraskan takbirnya imam. Allahu Akbar, simburi Allahu Akbar. Nah, okay. Sami Allahu liman hamidah. Dan tak apa-apa. Tapi aja ngene, Pak. Allahu Akbar. Melok orek ya. Allahu Akbar. Buyar nggih. Nggih. Makane kudu ngerti, Pak, posisi-posisi seperti ini. Kenapa? Ya dibanterkan ketika takbir, tasmi dan salam. Niki ijma ulama. Segala mazhab itu imam tetap sunnah ketika takbir, tasmi dan salam yang pertama. Sebab makmum biar tahu liya'lamal ma'mumu intiqalih, biar makmum tahu tentang perpindahan gerakannya imam dengan suara tadi. Oleh sami Allahu liman hamidah, berarti intiqalil imam itu berdiri sajadi rukuk, ngoten berarti i'tidal, ngoten karepe ngoten para imam fikih niku nggih. Para hadirin rahimakumullah, berarti sunnah nggih, sampeyan lek ana imam kana suarane sampeyan mengulangi, itu disunnahkan oleh para ulama fikih nggih, sunnah, Pak. Ini enggak boleh kemudian didiamkan sakno mburi. Sebab pernah terjadi. Niki riwayat saking sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sing wafat tahun 673 Masehi di Ma'lamak di Baqi Madinah. Riwayat sahih Imam Muslim rahimahullah, dan juga wonten dalam kitab Imam An-Nasa'i rahimahullah, sing wafat tahun 915 Masehi di niki kuburan niki antara Safa Marwah, makame ulama hadis Imam An-Nasa'i nggih. Lek gamrono gak ngerti, Pak, ana tandae. Mangke kula mboten ngliwati. Lek ana tanda cedheke napa? Iku cedheke nggone ngombe. Wonten. Iki kula Fatihah mawon, tapi sak maresai ya Fatihah. Wa alam niku tasih guru kula ngoten.
Jadi kami pernah sholat bina Rasulullah, kami pernah sholat bersama Rasulullah ad-duhri, sholat duhur. Wa Abu Bakar khalfahu, Abu Bakar di belakangnya Rasulullah. Faida kabbar Rasulullah, ketika takbir Rasulullah, fakabbar Abu Bakrin, maka bertakbirlah Abu Bakar. Yusmi'una, kami mendengarkan semua takbir Abu Bakar. Waktu itu Nabi sakit, Pak. Nabi sholatnya duduk, sholat duduk, makmum berdiri. Ketika Nabi duduk imami dan semua sahabat mau duduk, itu diperintah Rasul untuk berdiri, kiaman, berdiri. Jadi orang imami misalnya kono sing iso imami kok gak iso ngadeg, longgo boleh, Pak. Longgo bisa boleh, tapi makmum tetap berdiri. Lah suara Nabi pelan sekali sebab sakit, maka Abu Bakar fakabbara, Abu Bakar bertakbir, ya, yusmi'una, kami mendengarkan semua. Paham nggih? Artinya tabligh itu pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki ya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Maksud siri napa sih? Jahar napa sih? Kan ngoten. Ana sholatul jahriyah, wonten sholatul sirriyah. Ana istilah as-shautul jahri, ana istilah as-shautul sirri. Apa sih batasannya? Nggih. Maka para ulama ini berdebat, Pak, tentang batasan jahar, batasan sirri. Jahar itu diperdebatkan oleh para ulama, tapi sirri ini sepakat para ulama. Siri ini adalah, ya, banyak orang yang salah memahami ketika membaca bacaan dalam sholat, terutama bacaan rukun. Napa rukun? Contohnya takbiratul ihram, al-fatihah. Ini rukun, harus benar, harus dilesankan, tidak boleh pakai ilmu kebatinan, gak boleh, ya. Niki. Jadi makmum dalam bacaan qauli tidak boleh dalam hati saja, tidak sah, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Harus membaca dengan lesannya, sekiranya mendengar dirinya sendiri atau mengetahui gerakan bibirnya ketika membaca huruf-huruf Al-Qur'an. Niki. Ya ana wong ngene Pak Sarip. Ojo salahno, BE nepakno makro. Ono nggih? Allah. Masyaallah. Luar biasa. Sampai menghayati, Pak. Nggih, gak apa-apa wis ya. Niki. Jadi niku tetap harus sampean ya Fatihah, makmum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jemaah. Atau sampai tidak bersuara kata guru saya, tapi bacaan jenengan saged sampean resapi dalam telinga. Bisa. Itu maksudnya sirri, ya. Tapi lek nang ati tok dawa lok kisor. Itu tidak khusyuk, ya. Lah kemudian terus pundi? Apakah boleh sholat sendiri ngeraskan suara? Ya, apakah boleh? Ya, sholat isya kan banter, isya subuh maghrib banter, sampai ijen Bu Pak. Ya, apakah boleh mengeraskan kalau sendiri? Fasunnatu wa ammal munfaridulan anapun utawi sholat ijen fayusannu mongko iku disunnahkan lahu baginya. Al-jahru banterno aindana, ini pendapat mazhab kami, wa indal jumhuril ulama, dan pendapat jumhur ulama. Jadi saya sholat ijen nggih waya banter sampai banter tidak masalah. Tidak masalah. Itu sunnah kata jumhur ulama. Tapi delok-delok Pak, bijaksana bijak sini. Sampai sholat ijen musola. Sholat misalnya sholat isya jam 11 temriki ijen, nah banter Bismillahirrahmanirrahim, ono liwat sopo banter ya. Oh, jadi lihat kondisi, lihat situasi dan kondisi, bijak dalam melakukan. Kecuali jenengan di rumah
Di rumah sendiri ndak apa-apa, diurungono bojone paling. Paling banter ya nyaingi swara TV sampe rumah. Pak, banter Pak, gak krungu TV ku misale. Niku, nggih. Lah bagaimana misalnya para hadirin sampean pengen banter. Kepengin banter nggih. Tapi masyarakat menilai hal itu tidak biasa dilakukan, akhirnya timbul fitnah. Soalnya masyarakat gak punya ilmu, Pak. Ngapunten. Iku pacung la opo? Sembayang ijen kok banter kaya imam kono makmume. Paling makmume jin-jin paling ngono. Bisa lihat. Lah, berarti apa? Masyarakat belum tahu kalau itu sunnah. Maka para ulama dawuh ngaten para hadirin, nggih, kalau itu sunnah itu tidak biasa dilakukan masyarakat dan jika sampai melakukan tapi menimbulkan fitnah, maka tidak perlu melakukan sunnah tersebut. Sebab Imam Nawawi dawuh, lek ngene iki ngerti tandane wong ngerti, termasuk husnul khuluq, praktek tentang perilaku baik. Kenapa? Muwafaqatun nas man lam yukhallifus syar'a. Itu dalilnya. Artinya muwafaqatun nas, beradaptasi dengan manusia. Muwafaqah, ya, beradaptasi dengan manusia man lam yukhallifus syar'a, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini kunci bagi orang-orang yang beda pendapat para hadirin. Contoh misalnya, sitoke gak kunut, sitoke kok kunut. Sing gak kunut iki barang sunnah bagi yang lain. Tidak melakukan gare fitnah. Oh lonta Muhammadiyah iku. Misalnya, maka lakukan kesunahan sebagaimana kebiasaan masyarakat. Sebaliknya, jika tidak biasa sunnah, maka kita tidak melakukan, maka bagian dari husnul khuluq, perilaku yang baik. Sebab ada kaidah al-muwafaqatun nas man lam yukhalif syar'i. Jadi boleh adaptasi dengan lingkungan dengan catatan tidak menyalahi syariat. Paham nggih? Wong sunnah kok malah sampai tukaran piye, Pak? Berarti gak ngerti kaidah niki. Makanya kaidah penting dalam perilaku perbedaan pendapat. Ya, ana kerja bakti tukaran, kena kaidah beke. Al muwafaqatun nas. Tambah tukaran sampean. Lagi, nggih. Para hadirin rahimakumullah. Imam Ghazali dawuh ngoten sami ten kitab Bidayatul Hidayah, nggih, sami. Jadi kalau ada sesuatu yang itu menyalahi tradisi masyarakat, itu sunnah dalam agama kita. Tetapi ketika sampai melakukan sunnah itu menimbulkan fitnah di masyarakat, maka hindari. Paham nggih? Niki wong bijak, Pak. Nggih, bijaksana, bijak sini. Pangkane sampe salat ijazah contoh nggih ten salat. Lek banter iki bahaya iki. Wis gak usah banter, minimal krungu awake dhewe. Kuwatir apa lek banter? Fitnah maneh. Pak Jun ku apa? Mau jamaah kok jamaah maneh, ngoten, Pak. Jadi jangan sampai ibadah kita menimbulkan fitnah terhadap orang lain. Misalnya kumpulan biasanya niki, lah kok wong iki gak ada fitnah, hindari ya, agar apa? Istiqomahnya berjalan sesuai rencana. Itu termasuk husnul khuluq dalam tasawuf, Pak. Lek paham ya wis. Jadi menghindari fitnah adalah bagian dari sunnah. Al muwafaqun nas man lam yukhalifus syar'i. Para hadirin rahimakumullah. Nggih, sampean sering sesuai oh, sampean nate nggih ketika salat ijaz ditepuk ngoten, tek ngene nate, tepuk plek ngoten. Terus pundi, Pak? Terus pundi hukumnya ngoten? Fikih terus pundi? Memang enggak ada. Tidak ada aturan nepuk pundak kalau jadi imaman makmuman. Tidak ada. Ya. Cuma isyarah ada. Nah, ini harus dipahami. Nepuk pundak memang tidak ada dalilnya, tetapi isyarah menjadi imaman ada. Tak takai panjenengan, kira-kira isyarah dari imam nopo sing paling enak? Sampai imam ijen, nggih,
moro-moro ujug-ujug ana orang buru sampean. Gak lapo-lapo, gak isyarah moro melok. Ketepaan lampu mati, mau kita ikuti Pak Juban. Wow, Akbar. Misalnya, itu hukum apa dari kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Maka untuk menghindari seperti itu, para ulama beristihad, termasuk dari ulama Syafi'i. Sampai tinggali Pak dan kitab Fakul Mu'in gitu. Niku wonten ya memberi isyarat kepada orang yang menjadi kita imamkan isyarah. Fakul Mu'in karangane Imam Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1597 masih di India. Juga wonten dalam kitab Al-Munir Al-Asyamsul Munirah, juga wonten dalam kitab yang lain Asy'ah Al-Bujairimi dan sebagainya, memberi isyarah kepada orang bahwa kami ikut panjenengan. Boleh. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan boleh memberi syarat kepada orang yang kita imami dengan catatan tidak mengagetkan orang tersebut. Gak ngaget no, Pak. Misalnya main imaman tawaf, misalnya masuk wong di tawaf ini ngaget no, tidak boleh Pak. Sekedar itu Pak, pokoknya oh imam. Jadi imam. Paham nggih? Jadi nggih. Nanti ngomong ini kan mestinya tidak perlu ya. Ya. Karena imam itu kan tidak wajib imaman. Betul. Yang makmum yang wajib sunnah menjadi imam. Ya. Ini gunanya apa? Ya, gunanya agar imam itu tahu ada yang mengikuti. Mutatabi'ah namanya. Jadi dia memang ada aturan imam tidak mensyaratkan niat imaman. Ya, kecuali 4 kondisi kan. Nah, kalau mazhab Hanafi, mazhab Hambali mensyaratkan imaman. Jadi merubah ketika jadi imam ya di tepluk atau isyarah lain, maka merubah tengah sholat niat imaman. Tapi mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ketika orang nganut menjadi makmum tidak perlu berniat menjadi imam. Betul. Tetapi gunanya apa ketika pundak ini memberi isyarat? Contoh, misalnya kita sudah kufuwan ahad, kita tunggu sebentar saja baru Allahu Akbar agar makmum belakang itu bisa ngumani rukuknya imam, mengikuti imam. Ya, itu banyak isyarat, memberi isyarat itu banyak apa ya? Sama kayak isyarat wong agar tahu ada orang mengikuti. Dan kalau kita boleh, imam tidak perlu ganti niat imaman. Yang perlu imam adalah niat makmuman. Jadi saling ngetutno wong makmuman la ta'ala wajib bagi makmuman. Tapi imaman tidak perlu. Otomatis ketika kita ikrar makmuman, otomatis yang kita ikuti jadi imam. Kecuali sholat Jum'ah, sholat nadar jamaah, sholat sholat jamak takdim sebab hujan dan sholat i'adah mengulangi. Jadi imam wajib maca imaman. Jadi gunanya apa? Pundak isyarah, gunanya kita diikuti oleh orang lain. Paham nggih? Niku isyarah niku, Pak. Nggih, isyarah. Para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau baleni, apakah ketika tepuk orang lain dengan isyarah tepuk seperti itu, ketika sholat isya kita perlu jar? Apakah jar? Maka ulama mengatakan boleh ketika kita tepuk orang lain ya kita jar, tapi tidak perlu mengulangi bacaan. Contoh Al-Fatihah sampai tutup ihdinas siratal mustaqim ditepuk orang lain ya. Lanjutkan sampai al-dhalin, baru boleh ketika surat pendek sampai bersuara. Boleh. Dan juga boleh tidak bersuara. Paham nggih? Sebab itu hukumnya sunnah. Wes ngono Pak. Jadi cuma enggak usah pindah niat. Madzhab Syafi'i, madzhab Maliki jadi ditepuk pundaknya sampai enggak usah merubah niat menjadi imam. Itu berlaku bagi madzhab Hanafi dan madzhab Hambali. Madzhab Maliki dan Syafi'i tidak perlu merubah niat imaman. Paham nggih? Niki.
Ceru Pak perbedaan pendapat. Penonton. Ya kan. Para hadirin rahimakumullah. Jadi banyak hal-hal yang harus kita pahami, yang itu di luar rukun sholat, yang itu di luar sunnah sholat. Sebab banyak adat istiadat yang melingkari ibadah kita. Ya, melingkari. Contohnya adalah panjenengan biasa kopian ya. Nggih. Kopian ngaten niki. Moro-moro ana wong teko, rambutnya gondrong, Pak, dikareti. Ngene. Mirai. Ya, sampean misalnya secara fikih boleh tidak? Ini enggak tertutup, boleh kan? Boleh. Boleh. Tapi secara adat enggak sopan, kan ngoten. Itu perlu dipahami. Tapi kalau itu menyalahi dari adat dan itu bersifat darurat, maka boleh. Ya, boleh. Kayak misalnya sampai gak nemu sarung belas dan itu semua najis. Lah kok onoe mau kena wedok misalnya. Apakah boleh pakai mukena? Boleh. Asal itu darurat, tidak ada pakaian yang lain. Tapi ya ojo dipasang kayak mau kena wedok, Bu. Kayak ngono. Wah, enggak ya cukup amene mawon. Kayak jubah ngono. Ada nih. Enggak mungkin apa saiki gini rapat kabeh cukup niki. Boleh dengan catatan darurat. Nggih. Pun adzan nggih mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.